Shalom semua, kita berjumpa lagi di triwulan yang keempat. Pelajaran pertama dari buku sekolah minggu LLB kita adalah baptisan, tanda pertobatan dan pernyataan iman. Firman Tuhan yang kita bahas adalah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Seperti biasa dalam kesempatan ini saya hanya ingin menambahkan sedikit dari pemaparan yang sudah disampaikan di pelajaran 1 dan juga menambahkan sedikit dari penerapan yang sudah disampaikan. Untuk itu mari kita berkonsentrasi ke ayat yang ke-38 dari nas kita. Demikianlah firman Tuhan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada 3 kata kerja utama di dalam ayat ini, yaitu 1. Bertobatlah, dalam bahasa Yunaninya metanoeo. 2. Dibaptis, dalam bahasa Yunaninya baptiso. 3. Menerima, dalam bahasa Yunaninya lambano. Kita tahu bahwa kitab Perjanjian Baru termasuk Kisah Para Rasul ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Indonesia, termasuk ke dalam bahasa Inggris, dan ke dalam masih banyak lagi bahasa-bahasa. Kalau kita membaca terjemahan ke dalam berbagai macam bahasa yang berbeda itu, kita akan menemukan nuansa-nuansa atau perbedaan penafsiran dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunaninya pada saat bahasa Yunani ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia misalkan, ke bahasa Inggris misalkan. Itulah sebabnya di dalam mempelajari firman Tuhan tidaklah cukup mempelajarinya dari satu bahasa saja atau satu versi saja. Kenapa saya bilang satu versi saja? Karena di dalam bahasa Indonesia saja ada berbagai versi. Seperti versi terjemahan baru, versi bahasa Indonesia sehari-hari, dan masih ada versi-versi yang lain. Jadi untuk memperoleh nuansa selengkap mungkin, maka kita seyogianya membaca berbagai macam versi, berbagai macam terjemahan. Itulah juga yang terjadi di ayat ke-38 dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Pada saat kita membaca terjemahan bahasa Indonesia versi terjemahan baru, maka kita akan menemui nuansa atau perbedaan penafsiran dari bahasa aslinya, bahasa Yunani. Dengan membaca berbagai macam versi, dengan membaca berbagai macam terjemahan, terutama kalau kita membaca bahasa aslinya, kita akan melihat bahwa ayat ini ditafsirkan dengan berbagai macam penafsiran. Penafsiran yang satu ada yang bertentangan dengan penafsiran yang lain. Dalam kesempatan kali ini saya tidak akan masuk ke dalam perbedaan penafsiran yang satu dengan yang lain atau berada di pihak yang satu daripada di pihak yang lain. Yang saya akan lakukan adalah menyampaikan kepada kita semua apa yang saya pelajari di sekolah teologi saya. Di dalam penafsiran yang akan saya ikuti ini, kata kerja utama daripada ayat yang ke-38 ini adalah bertobatlah. Dalam bahasa Yunaninya metanoeo. Dari slide kita melihat bahwa kata kerja utama bertobatlah diikuti oleh kata kerja yang kedua yaitu dibaptis. Kemudian diikuti oleh kata kerja yang ketiga yaitu menerima. Dan di antara kata kerja yang pertama dan kata kerja yang kedua ada kata pengampunan dosa. Kalau kita susun kata kerja tadi, maka secara sederhananya kita akan melihat sebagai berikut. Bertobatlah, setelah itu kamu dibaptis. Bertobatlah, setelah itu kamu mendapat pengampunan dosa. Bertobatlah, setelah itu kamu menerima karunia Roh Kudus. Dilihat dari sisi lain, kita bisa
menyampaikan bahwa dibaptis itu terjadi setelah kamu bertobat. Dibaptis itu terjadi setelah kamu mendapat pengampunan dosa. Dibaptis itu terjadi setelah kamu menerima karunia Roh Kudus. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dibaptis itu setelah kamu percaya, setelah kamu diselamatkan Tuhan, setelah kamu menjadi anak Tuhan, setelah kamu menjadi pengikut Yesus Kristus. Demikianlah mengenai dibaptis yang saya tambahkan ke dalam pemaparan yang sudah disampaikan tadi dari pelajaran 1 di buku LLB kita dengan sangat baik. Oke, Bapak Pendeta, saya sudah mengerti sekarang mengenai dibaptis atau baptizo di dalam bahasa Yunani ini. Lalu selanjutnya apa? Untuk menjawab selanjutnya apa, mari kita melihat ke Matius 28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19 ini adalah bagian dari amanat agung yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus kembali ke rumah Bapanya di surga. Ini adalah amanat, artinya harus dilakukan. Salah satu amanat itu adalah baptislah. Bukan hanya Tuhan Yesus mau setiap muridnya, setiap pengikutnya, setiap orang yang percaya kepadanya membaptiskan, tapi Tuhan Yesus juga mau setiap pengikutnya, setiap anaknya, setiap orang yang percaya kepadanya dibaptiskan. Dan amanat atau perintah dari Tuhan Yesus ini harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah bertobat kepada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Selanjutnya mari kita berbicara sedikit mengenai penerapan tambahan dari pelajaran ini. Penerapan tambahan ini akan saya sampaikan dalam bentuk menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama adalah, perlukah saya dibaptis? Kita menyambut pertanyaan pertama tadi dengan pertanyaan berikut. Apakah saya anak Tuhan? Kalau jawaban saya adalah betul, Pak Pendeta, saya anak Tuhan, maka saya harus taat pada perintah Tuhan. Maka saya harus taat pada amanat Tuhan Yesus. Artinya saya harus dibaptis. Karena salah satu amanat Tuhan Yesus tadi adalah saya harus dibaptis. Kita perhatikan di sini bahwa pada saat anak Tuhan dibaptis, maka yang terjadi adalah anak Tuhan ini menunjukkan kepada seluruh dunia, memberikan kesaksian kepada seluruh dunia bahwa si anak Tuhan ini taat pada perintah Tuhan, bahwa si anak Tuhan ini patuh kepada amanat Tuhan Yesus. Pertanyaan yang kedua adalah, Pak Pendeta, saya mau dibaptis. Apa yang harus saya lakukan? Kita akan menjawab pertanyaan kedua ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah saya adalah anak Tuhan yang sudah lahir baru? Kalau jawaban saya adalah betul, Pak Pendeta, saya anak Tuhan yang sudah lahir baru. Saya percaya dengan sungguh-sungguh di hati saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mengucapkan pengakuan ini dengan mulut saya dengan jelas. Dan hidup saya penuh dengan buah-buah yang datangnya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kalau itu adalah saya, kalau itu adalah Anda, maka hari ini juga bertobatlah Anda pada Tuhan. Karena Anda
masih belum mentaati perintah Tuhan, masih belum mematuhi amanat Tuhan Yesus, yaitu kita masih belum dibaptis. Dengan pertobatan ini yang baru saja Anda lakukan setelah mengetahui firman Tuhan ini, berkomunikasilah sesegera mungkin dengan guru sekolah minggu Anda atau dengan pendeta di gereja Anda untuk meminta petunjuk dari mereka. Pak Pendeta, Pak Guru atau Bu Guru, saya sudah berdoa dan siap untuk dibaptiskan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Jadi menjawab pertanyaan yang kedua tadi, pertama adalah bertobatlah karena Anda belum dibaptis, artinya belum mentaati perintah Tuhan, artinya belum mematuhi amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian berkomunikasilah dengan guru sekolah minggu Anda atau dengan pendeta Anda mengenai baptisan ini. Dengan begitu Anda telah dalam proses untuk mentaati perintah Tuhan, untuk mentaati amanat agung Tuhan Yesus. Congratulations. Selamat bagi Anda yang belum dibaptis, tapi sekarang sedang tengah dalam proses untuk dibaptis. Amin.